Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya pada sesi yang ketiga, pembuatan form diagnosa pada implementasi buku pemrograman database dengan Microsoft Visual Box Pro. Jika kemarin kita sudah menyelesaikan pembuatan form diagnosa, maka hari ini kita akan coba untuk menambahkan tombol pencarian data. Beberapa utilitas untuk digunakan untuk mencari data. Oke, pertama-tama seperti biasa kita memindahkan dulu tempat penyimpanan untuk ke drive D ya. Dan kita buka projectnya. Ini kita buka. Nah, di sini kita akan membuat beberapa objek untuk melakukan pencarian ya. Objek untuk melakukan pencarian data. Ya, misalnya di sini kita akan buatkan satu combo box ya. Combo box di sini. Di mana combo box ini berfungsi untuk menentukan model pencarian ya, model pencarian. Lalu kita buatkan satu kotak text box ya. Text box di sini. Ini adalah akan berisikan teks yang akan kita cari. Seperti itu. Oke, ada dua objek. Kita buat. Untuk merapikannya kita blok seperti kemarin ya. Tekan shift, format, align, left, supaya rapi. Oke. Kemudian kita tambahkan kotak di sini ya. Oke. Kotaknya kita geser ke belakang ya. Kita pilih send to back. Lalu kita buatkan label ya. Buat label. Labelnya itu isinya adalah tampilkan propertiesnya dulu. Atas label. Properties. Cari data. Ya. Lalu di sini labelnya panjangkan dikit ya. Oke, kita buat dia center ya, alignmentnya center. Oke, seperti ini. Lalu kita naikkan dulu pakai ini, bisa Anda lakukan dengan menggerakkan tombol panah di keyboard panah ke atas untuk mengatur posisi yang tepat seperti itu. Nah, tombol pencarian ini yang combo 1 dengan teks 4, pengaturan aktif atau tidaknya tombol ini di teks mati maupun teks hidup ya. Jadi secara default dia aktif ya, secara default dia aktif. Jadi kalau kita jalankan, oke, dia aktif ya, secara default dia aktif kalau kita jalankan. Tapi pada saat kita edit, maka ini harus mati. Jangan sampai ini aktif. Pada saat tombol ditekan atau saat teks ini hidup, dia malah mati gitu. Teks hidup dia mati. Nah, seperti itu. Kejadiannya yang kita inginkan seperti itu. Jadi saat ini tombol tambah ditekan, maka dia mati. Ini. Maka kita perlu menambahkan coding di dalam metode teks mati dan teks hidup atau prosedur teks mati teks hidup. Oke, kita ingatkan dulu objeknya adalah combo dan teks 4 ya. Oke, kita buka sekarang tampilan teks hidupnya. Pada saat teks hidup dia mati. Jadi kita buat sini this form. This form ini merupakan nama objek formnya yang disebut combo 1 enabled. Kita buat di sini F labelnya. Kemudian this form teks 4 enabled F. Kita copy
bisa aja nih. Lalu kita ke teks mati, saat teksnya mati maka dia hidup ya. Balikan ini. Oke. Kalau kita jalankan, saat mati dia hidup ya. Kita tambah maka ini mati, nggak bisa diklik ya. Saat kita batal ini hidup. Oke, jadi kita sudah mengatur perilaku dari objeknya. Sekarang kita akan menambahkan value ya, menambahkan value di dalam combo box ini. Combo box ini kita atur saja mode view-nya, kita atur browse saja ya. Jadi ini drop down combo ya, kita atur drop down list untuk stylenya ya, stylenya drop down list. Jadi dia menampilkan saja list seperti itu. Ya, tidak bisa diketik di sini. Jadi langsung menampilkan seperti itu ya. Kemudian kita coba menambahkan di initnya ya, tambahkan programnya. Kita klik saja di objek ini, di prosedur init. Kita cari prosedur init ini. Lalu kita menambahkan this. This itu menyatakan objek ini, maksudnya objek combo box ini. This add item. Ya. Yang pertama kita bisa menambahkan misalkan 0 non. Jadi non ini maksudnya tidak ada pencarian ya, tidak pencarian. Kemudian kita tambah lagi this add item 1 berdasarkan kode KD diak 1 ya, 1 2. Kemudian this add item 3 dicari berdasarkan nama dia ngasah nm yang seperti itu. Nah, kita aktifkan yang pilihan yang default, this value sama dengan 1. Sehingga kalau kita jalankan ini tangan ya, maka di sini otomatis berisikan none seperti itu. None kemudian jadi mencari. Jadi kalau dia none dia akan mematikan proses pencarian seperti itu ya. Non, tidak ada data yang dicari. Tapi pada saat memilih ini dia akan langsung mencari data. Saat diklik dia langsung mencari data apapun yang ada di sini. Jadi pada saat menekan 2. Jadi ini pada saat ditekan itu interactive change ya. Jadi di sini kita kasih kodenya di sini pada saat dipilih, setiap kali pemilihan dilakukan maka di interactive change. Kita simpan dulu nilai dari value saat ini. Jadi kita simpan di sebuah variabel misalnya n nilai. Oke, jadi n nilai kita isi dengan this value. Coba kita tampilkan dulu message box ya, str n nilai. Oke, kita jalankan coba. Kita tes di sini. Oh, ada yang salah, kita ambil dulu. Ini sudah kurang-kurang satu lagi. Oke. Kita jalankan yes. Maka ini saat dirubah nilainya kelihatan angka 2. Saat kita rubah lagi nilainya menjadi angka 3. Saat kita rubah lagi nilainya jadi angka 1 seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita anggap pilihan dilakukan pada saat tombol ditekan. Jadi di sini kita ganti dulu. Ya. Kita uji di sini. If jika n nilai sama dengan 2, berarti ini mode pencarian dengan kode diak ya. Maka kita aktifkan sini set order to tag KD diak seperti itu. Ya. Nah, selain itu else and if ini kita buat set order to tag nm diak.
yang ini pencarian berdasarkan kode, yang ini pencarian berdasarkan nama. Dua. Pencarian berdasarkan kode. Kalau yang ini pencarian berdasarkan nama. Jadi di sini mesti kita cut dulu kalau dia memilih satu, jadi tidak ada yang dilakukan kalau satu. Jadi if n nilai sama dengan 1, jika nilainya 1, jika nilainya tidak sama dengan 1 atau lebih besar dari 1, jika nilai lebih besar dari 1, maka ini yang kita lakukan ya. Ini yang diproses. Nah, seperti itu. Sekarang if, jadi untuk nilai yang sama dengan 1, maka proses ini dijalankan lebih besar dari 1. Jadi kalau 1 tidak dijalankan. Ini kita pilih. Nah, di sini kita mencari datanya ya. Kita cari sig. Sebentar ya, ada telepon, saya pause dulu ini. Oke, kita lanjut lagi. Tadi ada telepon ya, mohon maaf. Jadi kita cari dengan perintah sig ya. Sig. Apa yang kita sig adalah isi dari this form text 4 titik value. Itu yang kita cari. Nah, hasilnya cuma dua kemungkinan ya, ditemukan atau tidak. If sekarang jika ditemukan, if found, jika ditemukan, apa yang kita lakukan? Maka kita langsung aja fokusnya kita pindahkan ke grid ya. This form grid 1 set fokus seperti itu. Tapi kalau tidak ditemukan, else-nya apa yang kita lakukan? Jangan dilakukan apapun ya, tidak lakukan. Kita tampilkan pesan di sini. Visit box. Maaf, data tidak ditemukan. Sini 16 saja. Informasi. Ini tombol OK itu 0 button. Oke, only oke ya. Nah, 0. Tombol OK berarti 0 tombol OK. Oke. Jadi di sini saat dia bernilai 1, maka tidak ada yang dilakukan. Tapi pada saat dia bernilai lebih dari 1, berarti bisa 2, bisa 3, maka ini yang dilakukan. Jadi kalau dia nilainya 2, maka dia set order to tag KDDIAC, pada saat KDDIAC, seperti itu. Ya. Oke, kita jalankan. Kita tes sekarang. Sekarang kita coba mencari data misalnya A039 ini. A039. Apakah kursor ini akan pindah ke A039? A.039. Jadi kita cari di sini, cari udahan KDDIAC. Oke, maaf dari tidak temukan. 039. Harusnya ada nih. Titik spasi. Ntar kita lihat database-nya. Datanya. Replied. KDDIAC. Cuma ada KDDIAC ya. Jadi ini juga kita indekskan ke atas ascending ya. Database-nya kita ascending juga ya. Oke. Yes. Oke. Sekarang KDDIAC. Oke. Kita akan coba edit lagi program tadi. Modified sini. Box sini. Interactive change. Mungkin ini perlu kita simpan dulu dalam variabel ya. ctext ini all trim, kita all trim dulu, all trim this form text
cari di sini SIG CText SIG CText kalian atas lagi file in use. Oh ya, oke, kita tutup dulu ya, use an. Oke, kita cari A.039. KDDiak. Oke, ketemu. Maka di sini berubah A309, A039. Ini kalau kita cari berdasarkan nama, ya, kita aktifkan. Misalnya TB Paru aktif ya. Kita cari TB Paru berdasarkan nama. Karena dia harus sama persis ya, kecuali kita pakai filter TB Paru aktif seperti itu. Ini lihat. Set order to talk. Mungkin getopnya kali ya. Set order to talk. Ini pasti getop dulu sini. Getop. Nah, sekarang kita cari misalnya apa ada nih, sepsis jadi berdasarkan nama sepsis. Nah, ini ketemu sepsis ya, karena kita perubahan jenis indeks tadi harus kita go top dulu ya. Jadi waktu kita mau rubah set order to tag, kemudian set order to tag nmdiak, kita go top dulu, jadi recordnya itu akan pindah ke atas sekali, baru kita memulai pencarian dulu seperti itu sih tes ya. Nah, sebaiknya kalau dia mulai satu, sebaiknya kalau dia memulai dengan satu, jadi host 1. Jika pilihan 1, maka kita pindahkan indeksnya ke default ya, tab KDDiak yang defaultnya, lalu kita gotok saja yang refresh ya. Kemudian kita pindahkan formnya ke grid 1. This form grid 1 set push. Gitu. Kalau kita jalankan ini. Oke, pada saat kita pindahkan indeksnya ke angka 2, otomatis dia mengurut sesuai angka 2 ya. Jadi kalau kita pindahkan ke KDDiak, nama diak sini, dan kita masukkan dalam misalnya TBC usus tidak ada ya. Maka maaf, data tidak ada. Dan kalau kita masukkan di sini TBC usus, cari nama dia 1 non. Nah, maka TBC usus dan indeksnya sudah berubah ya. Jadi indeksnya berdasarkan nama dia seperti itu. Nah, jadi kalau kita pilih 1, dia kembali ke normal. Indeksnya ke normal. Nah, kelemahannya kalau kita menggunakan SIG seperti ini, pencarian langsung di indeks ini, maka pengetikan datanya harus sama persis ya. Tidak ada yang boleh dikurangi atau dilebihkan seperti itu. Kecuali kita mau menggunakan filter, jadi pencarian datanya dengan menggunakan filter. Demikianlah untuk menambahkan objek-objek untuk pencarian data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.